Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Sodik, NIM 105230172 dari kelas IP 5F. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari 3 makalah dari kelompok 10, 12, dan 14. Oke, pertama kita mulai dari kelompok 10. Judulnya yaitu Sarana dan Prasarana Perkantoran. Sarana dan prasarana perkantoran sangat penting sebagai landasan utama dalam mendukung kelancaran dan efektivitas aktivitas kantor. Sarana perkantoran merupakan fasilitas berupa barang bergerak yang langsung digunakan dalam proses pekerjaan, seperti meja kerja, kursi, komputer, mesin cetak, dan perlengkapan kantor lainnya. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang bersifat tidak bergerak dan permanen, seperti gedung kantor, ruang rapat, ruang penyimpanan, arsip, dan fasilitas fisik lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kantor. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana perkantoran adalah dua komponen penting yang menjadi fondasi serta penunjang utama dalam mendukung kegiatan operasional kantor secara efektif dan efisien. Ada juga proses pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran. Proses pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran aktivitas kerja serta secara optimal melibatkan beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur. Ada kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran. Kendala utamanya yaitu dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran di Indonesia sangat kompleks dan beragam, yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi kerja pegawai. Pertama, keterbatasan dana merupakan hambatan yang paling dominan dalam pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana kantor. Kedua, kurangnya perhatian dan kesadaran atas pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana juga menjadi penghambat serius. Sarana dan prasarana perkantoran merupakan dua komponen utama yang sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas kerja di kantor. Sarana adalah fasilitas bergerak yang langsung digunakan untuk menunjang pekerjaan sehari-hari seperti komputer, meja, kursi, dan alat tulis. Sedangkan prasarana adalah fasilitas tidak bergerak yang meliputi gedung, ruang kerja, jaringan listrik, sistem pendingin, dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi dasar fisik bagi aktivitas perkantoran. Sekian dari kelompok 10. Baik, selanjutnya kita lanjut untuk presentasi kelompok 12 tentang prosedur perkantoran. Prosedur perkantoran merupakan rangkaian langkah kerja yang terorganisasi untuk menyelesaikan kegiatan perkantoran secara konsisten. Dengan prosedur yang jelas, organisasi dapat menghindari ketidakpastian dan pemborosan sumber daya, serta mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas dalam operasional. Pemahaman yang mendalam dan penerapan prosedur adalah kunci keberhasilan manajemen modern. Konsep dan tujuan prosedur perkantoran. Definisi prosedur perkantoran. Prosedur perkantoran adalah serangkaian langkah kerja yang sistematis dan terstandar untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor secara konsisten, tanpa tergantung pada pelaksana. Tujuan utama prosedur perkantoran yaitu tujuan utamanya adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas operasional. Prosedur menstandarisasi pekerjaan, meningkatkan kualitas dan konsistensi hasil, menghilangkan langkah tidak perlu, serta memudahkan pengendalian dan pelatihan karyawan baru. Manfaat prosedur perkantoran dalam organisasi, yaitu prosedur perkantoran memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan konsistensi dan kualitas pekerjaan melalui standarisasi. Selain itu, prosedur ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dengan menghapus langkah yang tidak perlu dan memudahkan pengendalian operasional. Ada penyusunan dan implementasi prosedur perkantoran.
Klasifikasi dan jenis prosedur perkantoran. Prosedur perkantoran diklasifikasikan berdasarkan fungsi organisasi, antara lain administrasi umum, keuangan, kepegawaian, serta operasional inti. Tahapan penyusunan prosedur yang efektif. Penyusunan prosedur yang efektif dimulai dengan analisis kebutuhan dan perencanaan bersama berbagai departemen. Kemudian disusun draft prosedur jelas dan ringkas yang harus divalidasi dan diuji coba melalui pilot project. Implementasi, monitoring, dan evaluasi prosedur. Setelah prosedur diimplementasikan secara menyeluruh, monitoring dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas. Prosedur perkantoran adalah fondasi penting dalam manajemen yang mendukung efisiensi, efektivitas, dan konsistensi organisasi. Melalui penyusunan yang sistematis dan implementasi yang didukung manajemen produk, memastikan langkah kerja terstandar, mengurangi kesalahan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Investasi pada pengembangan prosedur berdampak positif pada kinerja dan daya saing organisasi di era modern. Sekian dari kelompok 12. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan kelompok 14 tentang teknologi perkantoran. Teknologi telah menjadi tulang punggung hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dunia kerja. Kantor telah bertransformasi radikal dari tumpukan kertas dan mesin tik. Definisi teknologi perkantoran. Definisinya yaitu kombinasi dari teknologi yang informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan transmisikan data serta informasi dalam suatu kantor atau organisasi. Tujuan utama mengotomatisasi pekerjaan kantor dan meningkatkan efisiensi operasional. Jenis-jenis teknologi perkantoran yaitu ada aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word atau Google Dokumen. Ada surat elektronik, email, ada perangkat lunak kolaborasi dokumen, ada platform komunikasi real time, ada konferensi audio dan video, ada virtual office. Perkembangan teknologi perkantoran, ada 4 fase yaitu era mekanis, era otomatisasi terprogram, ada era jaringan dan internet, ada era digital dan kolaborasi saat ini. Manfaat dan dampak positif yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi, penghematan biaya, peningkatan komunikasi dan kolaborasi, pengambilan keputusan berbasis data, fleksibilitas kerja. Tantangan dan dampak negatif, biaya investasi dan pemeliharaan, biaya besar untuk pembelian, pembaruan, dan pemeliharaan teknologi. Ada keamanan data dan privasi, ada kesenjangan keterampilan, ada ketergantungan berlebihan. Kesimpulannya yaitu teknologi perkantoran telah membawa perubahan besar dari mesin tik hingga era digital. Manfaatnya krusial bagi perusahaan untuk bersaing seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, dan penghematan biaya. Perusahaan harus siap menghadapi tantangan seperti biaya investasi dan risiko keamanan. Dampak negatif dapat diminimalisir dengan manajemen yang tepat dan strategi yang matang. Baik, itulah hasil presentasi saya untuk 3 kelompok itu. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.